Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada materi perbedaan sel. Nah, perbedaan sel ini terdiri dari prokariotik dan eukariotik dulu. Kemudian kita belajar tentang sel hewan, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemarin kita sudah melalui pembelajaran tentang organel sel. Itu tidak ada, masih secara umum. Saya belum menjelaskan perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Nah, di sini ada beberapa jenis sel makhluk hidup. Ini ada kemudian di sini adalah sel bakteri. Perbedaannya sangat mencolok. Di sini sudah sangat kompleks, sedangkan ini lebih sederhana di bakteri. Oke, sampai sini sudah paham. Ada beberapa jenis makhluk hidup. Tadi ada sel hewan, sel tumbuhan, dan sel bakteri. Oke. Nah, yang tadi tiga tadi dibedakan jadi dua, yaitu prokariot tanpa membran inti sel. Di sini tanpa membran inti sel, perbedaan utama dengan sel eukariotik. Contohnya adalah sel bakteri. Jadi selnya itu lebih sederhana, susunan organnya juga lebih sederhana dibanding yang tadi, sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, kalau eukariot adalah dia itu contoh dasarnya adalah dia memiliki membran inti sel. Nah, tumbuhan, hewan, jamur itu adalah contoh-contoh dari eukariot. Jadi prokariotik hanya ada satu contoh, yaitu bakteri. Bakteri ini masuk dalam kingdom Monera. Diingat-ingat ya, bakteri adalah kingdom Monera. Berarti satu-satunya sel yang termasuk prokariot adalah bakteri dari kingdom Monera. Nah, sel prokariotik ini tadi tidak memiliki membran inti sel. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik, dia tidak memiliki membran inti sel. Berarti inti selnya itu bercampur dengan sitoplasma. Yang kemarin kalian sudah belajar, sitoplasma itu dia adalah berupa cairan yang di dalamnya berisi organel-organel sel. Nah, seperti ini. Dia tidak berseka-seka, dia hanya satu tempat di dalam sitoplasma, tidak memiliki membran inti maka dari itu dia masuk sel prokariotik. Ini adalah contoh-contoh atau ciri khas dari sel prokariotik. Tidak memiliki membran inti, bukan berarti dia tidak memiliki nukleus ya. Ini ya, tulis tidak memiliki membran inti. Ini membran, nukleus itu inti ya, membran inti. Tapi tetap memiliki inti sel. Inti sel itu dia kemarin sudah saya jelaskan bahwa inti sel itu seperti supir, dia mengendalikan segala tingkah yang ada di dalam organel sel. Nah, di sini kemudian struktur dari sel prokariotik adalah sebagai berikut. Ada alat geraknya flagella pili. Berarti dia hanya ada pada bakteri saja. Kemudian sulbung sel, sitoplasma. Nah, sitoplasma ini dia memiliki DNA. Nah, diingat ya, kalau DNA atau RNA itu hanya ada sitoplasma, ada yang di dalam sitoplasma, di dalam mitokondria, di dalam kloroplas juga ada. Dinding sel pada sel prokariotik atau bakteri tersusun atas peptidoglikan. Maaf ya. Jadi di sini tersusun atas peptidoglikan yang berfungsi sebagai pelindung sel dari lingkungan luar dan juga mencegah sel pecah. Sama saja yang seperti kemarin, membran plasma, jadi sama aja. Misalnya dinding selnya, dia membran plasma kemarin dia sama halnya seperti pelindung dari dunia lingkungan luar ke dalam sel. Kromosom pada sel berbentuk sirkular. Sel akan memiliki DNA yang disebut plasmid sebagai daya tahan terhadap antibiotik. Jadi sama aja, yang berbeda adalah
dia tidak memiliki membran inti sel. Kemudian masuk ke sel eukariotik. Nah, contoh ciri khas yang paling utama adalah dia memiliki membran inti sel, kemudian organelnya lebih kompleks. Karena apa? Karena contoh-contohnya adalah sel hewan, sel tumbuhan. Nah, perbedaan utama antara sel eukariotik dengan sel prokariotik adalah memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh selubung nukleus. Sedangkan yang tadi tidak memiliki selubung nukleus tapi memiliki nukleus. Nukleus adalah inti sel. Diingatlah, nukleus adalah inti sel. DNA pada sel eukariotik tersusun atas satu atau lebih molekul linear yang disebut kromosom. Jadi kalian, kemudian tumbuhan memiliki kromosom dan berasosiasi dengan protein histone. Nah, beberapa organel pada sel eukariotik memiliki DNA. Ya, semuanya memiliki DNA dan RNA. Kemudian ini adalah alat geraknya, flagel dan silia. Flagella itu kayak bulu cambuk. Silia itu berarti dia itu bulu getar. Berbedanya seperti itu. Nanti dulu kalian sudah belajar di kelas 1 ada flagella, ada silia, ada pseudopodia. Dibuka lagi bukunya. Nah, ini adalah perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Saya harap kalian memiliki catatan ini dalam bentuk tabel. Perbedaan prokariotik dan eukariotik kalian tulis dengan baik, kalian tulis dengan rapi di dalam buku catatan kalian. Nah, kemudian ada sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini sudah tampak perbedaan gambarnya. Ini sel hewan dan ini sel tumbuhan. Kalian coba cari tahu perbedaan utamanya, kalian buat dalam tabel. Nah, pada dasarnya struktur penyusun sel pada tumbuhan dan hewan adalah sama karena dia termasuk eukariotik. Nah, ini adalah beberapa contoh perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kalian buat seperti ini. Jadi ada dua tadi ya, tugasnya adalah perbedaan sel prokariotik dan eukariotik, kemudian perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kalian tulis di buku catatan kalian. Nah, ini lisosom. Jadi kalau misalnya di sel hewan itu memiliki lisosom yang kemarin dia itu fungsinya seperti dia itu layaknya fagositosis. Dia dapat memakan sel-sel yang tidak digunakan, tidak diperlukan di dalam tubuh. Kemudian yang di sini di sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, makanya dari itu dia tidak ada perubahan bentuk ya. Kalau dari kecil dia seperti itu ya seperti itu terus. Nah, dan kenapa dia tidak ada lisosom? Karena dia diganti dengan dinding sel. Dia ada dinding sel. Nah, tadi seperti ini. Kalian cari tahu apa sih fungsi dinding sel, ya kan? Kemarin sudah kalian pelajari di organel sel itu. Kalian lihat lagi dinding sel fungsinya apa? Kenapa kok di tumbuhan itu ada dinding sel sehingga tidak ada perubahan bentuk di proses dia bertumbuh dan berkembang. Kemudian sel lebih kecil, bentuk tidak tetap. Nah, ini ada hubungannya dengan dinding sel. Kalau di sini di hewan dia tidak memiliki dinding sel, makanya bentuk tidak tetap. Kalau di tumbuhan dia bentuknya tetap karena ada dinding sel. Nah, kemudian yang berbeda lagi adalah kloroplas. Kenapa kok ada kloroplas? Karena tumbuhan itu dia bisa berfotosintesis, dia dapat membuat makanannya sendiri. Coba cari tahu apa sih nama lain dari suatu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sama suatu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nama lainnya apa? Kalian tulis juga di catatan kalian. Nah, ini bentuk-bentuk perbedaannya dari sel tumbuhan dan sel hewan. Kalian cari tulis di buku catatan kalian dengan lengkap. Nah, sama ya tadi lisosom, ada lisosom, ada sentriol. Itu hanya ada pada hewan karena memang dia tidak memiliki tubuh yang tetap.
Dan ini dinding sel. Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Makanya dia hanya ada pada tumbuhan. Nah, ini ada tumbuhan, bakteri dan jamur, alga. Meskipun dia penyusunnya berbeda, namun dia memiliki dinding sel. Kemudian lisosom. Lisosom ini hanya ada pada hewan. Berfungsi untuk apa? Dia itu berfungsi untuk fagositosis dan memiliki enzim hidrolitik. Dia mencerna, pencernaan intraseluler. Jadi dia mencerna sel-sel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oke, sehingga tubuh tidak memiliki sel-sel, sehingga apapun sel yang tidak dibutuhkan tubuh langsung dicerna dengan baik oleh lisosom. Nah, ini kloroplas merupakan plasida yang mengandung klorofil, fungsinya untuk berfotosintesis dan menghasilkan cadangan makanan bagi tumbuhan. Jadi apapun yang memiliki zat hijau berarti dia memiliki kloroplas untuk dapat membuat makanannya sendiri. Nah, plastida memiliki macam-macam jenis: kloroplas, klorofil, kromoplas, panas selain hijau, amiloplas, leukoplas. Ini kalian cari tahu artinya satu persatu ya. Kemudian kalian tulis lagi di buku catatan kalian dengan rapi. Nah, ini perbedaan dari sel tumbuhan, sel hewan, dan sel bakteri. Sel tumbuhan dan sel hewan adalah contoh dari sel eukariotik, sedangkan sel bakteri adalah contoh dari sel prokariotik. Coba kalian harus pahami, sudah paham sampai sini? Dan ini juga kalian bisa catat di buku catatan kalian. Jadi ada 3 tabel ya. Pertama perbedaan prokariot dengan eukariotik, kemudian perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian ada perbedaan ketiganya sel tumbuhan, sel hewan, dan sel bakteri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya mau ditanyakan setelah sesi ini, silakan bertanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.